Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurlina Yulianti dengan NIM 0603 1182328010 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pembelajaran ekonomi digital yang diampu oleh Bapak Deskoni MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Pada video kali ini, kita bakal membahas mengenai salah satu aplikasi LMS yang cukup populer digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu ZapQuiz. Di sini aku bakal ngajak kalian untuk membahas mengenai fitur-fiturnya, fungsi, kelebihan, kekurangan, contoh penerapan dalam pembelajaran, dan juga bagaimana manfaatnya bagi guru maupun siswa. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk kita mulai! Jadi, ZapQuiz itu adalah salah satu aplikasi yang berbasis website yang digunakan untuk membuat kuis, latihan, dan evaluasi pembelajaran secara interaktif. Guru dapat membuat soal dengan cepat dan juga siswa bisa mengerjakan melalui perangkat masing-masing, baik laptop maupun juga handphone. Nah, di ZapQuiz ini juga memiliki beberapa fitur unggulan, yaitu yang pertama adalah yang namanya fitur mode tim. Nah, di fitur ini itu siswa dibagi menjadi tim dan berkompetensi untuk mendapatkan poin. Ada tampilan peran tim, distribusi skor, efek waktu, hingga fitur bonus time untuk memicu siswa itu semangat mengerjakan soal. Nah, yang kedua itu adalah mode ronde, yang dimana format permainannya itu per babak yang menyeimbangkan unsur game dan alur dari pembelajaran yang sudah dijelaskan oleh guru. Kemudian yang ketiga itu ada namanya fitur mini games. Nah, di fitur ini ada berbagai permainan penyegar seperti OX Quiz, Layer Games, Dodging Poop, Zombie Game, dan lainnya. Hal ini juga dapat meningkatkan fokus siswa dalam mengerjakan soal itu. Kemudian yang keempat itu ada yang namanya fitur komunikasi dan kolaborasi, yang dimana Zap ini mendukung video call, voice chat, text chat, dan juga screen share sehingga interaksi pembelajaran itu lebih hidup. Kemudian fitur yang kelima itu ada kustomisasi ruang atau space. Nah, di Zap ini tersedia lebih dari 50 template gratis seperti aula webinar, ruang kelas, escape room, dan juga lainnya. Yang dimana pengguna itu bisa memakai template siap pakai untuk membuat ruang sendiri dengan empty map atau menggunakan ruang dari asset store. Pembahasan berikutnya itu mengenai kelebihan dari ZapQuiz ini. Kelebihan yang pertama itu adalah mudah digunakan oleh guru dan siswa. Yang kedua, mendukung gamifikasi sehingga pembelajaran itu lebih seru dan tidak monoton. Kemudian yang ketiga itu banyak template ruang gratis dan interaktif yang dapat digunakan. Yang keempat, cocok untuk pembelajaran daring maupun luring. Nah, yang kelima itu adalah kapasitas penggunanya itu yang lebih besar dari website lainnya. Yang berikutnya itu adalah kekurangan dari ZapQuiz ini. Nah, kekurangannya itu yang pertama adalah beberapa fitur itu terbatas dan hanya digunakan untuk pengguna pro atau berbayar, seperti aset premium, fitur kustomisasi tertentu, dan juga beberapa mini games. Yang kedua itu membutuhkan koneksi internet yang stabil agar pada saat digunakan itu dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang selanjutnya itu adalah penggunaan pertama kali itu dapat membingungkan karena banyaknya menu dalam ruang virtual. Nah, karena di ZapQuiz ini banyak sekali template yang tersedia, jadi kemungkinan guru yang pertama kali menggunakan website ini itu kemungkinan akan bingung gitu. Penjelasan berikutnya itu mengenai contoh penerapan dalam pembelajaran. Nah, jadi penerapan dalam pembelajaran itu adalah guru dapat membuat kuis harian, latihan ujian, ataupun juga icebreaking menggunakan mini games yang tersedia di ZapQuiz ini. Misalnya pada mata pelajaran ekonomi, bab permintaan dan penawaran, guru itu dapat membuat kuis sebanyak 10 soal, kemudian siswa masuk ke ruang virtual dan mengerjakan secara langsung. Kemudian skornya itu dapat tampil secara real time sehingga guru itu dapat
mengetahui kemampuan siswa dalam mengerjakan soal tersebut. Nah, ini adalah tutorial membuat kuis melalui aplikasi atau website dari Zep. Yang pertama, kita ketik Zep Quiz di Chrome, kemudian kita pilih website yang paling atas. Kemudian kita login menggunakan akun Google dan kita bisa mengklik buat kuis baru. Nah, setelah itu akan muncul template-template yang dapat digunakan secara gratis. Nah, ini templatenya juga tersedia, ada yang berbayar, ada yang gratis. Tapi kita bisa membuat kuis melalui template yang gratis. Ini kita pilih salah satu templatenya, kita klik. Kemudian kita buat kuisnya. Nah, untuk membuat kuis itu dapat kita lihat ada beberapa pilihan soal dari pilihan ganda, esai, dan juga kuis lainnya. Kemudian kita klik yang bagian pilihan ganda dan kita dapat memasukkan soal yang telah kita buat ke dalam Zep Quiz ini. Nah, ini kita masukkan soal mengenai materi ketenagakerjaan. Ini kita juga dapat memilih opsi lebih dari satu untuk jawaban benarnya. Tapi di sini saya memilih untuk memilih cuma satu opsi saja. Jika sudah selesai membuat soal, kita klik lanjut untuk menyimpan soal yang telah kita buat. Kemudian kita dapat menamai kuisnya itu sesuai sama materi yang kita masukkan untuk soal di kuis Zep ini. Jika sudah, kita dapat mengklik selesai untuk menyimpan kuis yang sudah kita buat. Jika kuis sudah selesai dibuat, kita dapat membagikan melalui kode ataupun QR dan juga link untuk siswa masuk ke dalam ruang yang sudah kita buat. Dan juga kita dapat melihat statistik siswa. Nah, untuk aplikasi ini kita cuma bisa menggunakan statistik siswa yang biasa karena tidak berbayar atau tidak pro. Nah, mungkin itu saja terkait tutorial pembuatan kuisis dari Zep Quiz ini. Mengenai manfaat dari Zep Quiz ini baik bagi guru maupun siswa. Zep Quiz ini memberikan berbagai manfaat baik bagi guru maupun siswa dalam proses pembelajaran. Bagi guru, aplikasi ini dapat membantu menghemat waktu karena tersedia fitur AI yang memudahkan pembuatan soal itu dengan cepat. Kemudian, laporan nilai juga muncul secara otomatis, sehingga proses evaluasi itu dapat menjadi lebih efisien. Selain itu juga, guru dapat memantau perkembangan siswa secara lebih detail melalui analisis hasil kuis dan juga pembelajaran menjadi lebih hidup berkat mode tim, ronde, serta mini games yang meningkatkan partisipasi siswa ini. Kemudian, sementara itu bagi siswa, Zep Quiz ini juga membuat proses pembelajaran itu jadi lebih menyenangkan melalui tampilan gamifikasi, sistem poin, dan juga permainan yang tersedia, sehingga itu dapat mendorong keterlibatan siswa dalam keaktifan di kelas. Siswa juga itu lebih termotivasi untuk belajar karena bisa melihat skor secara langsung dan juga mengerjakan latihan mandiri dan kapan saja. Sebagai penutup, Zep Quiz ini merupakan platform pembelajaran modern yang mampu menghadirkan evaluasi yang cepat, menarik, dan juga efektif. Dengan kombinasi fitur interaktif, ruang virtual, serta juga kemudahan akses, Zep Quiz ini dapat menjadi pilihan media pembelajaran yang inovatif bagi guru dan siswa. Nah, semoga penjelasan saya di video ini dapat bermanfaat dan juga menjadi inspirasi dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, terima kasih karena telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.